Hari ini kami ada sebagaimana ada dan bisa beribadah kepada Tuhan adalah karena anugerah Tuhan. Ada waktu-waktu Tuhan Engkau izinkan kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya dalam hidup ini ada waktu-waktu juga ketika hati kami ingin beribadah, tapi kesempatan itu tidak ada. Ketika kami ingin mengeluarkan suara kami untuk memuji dan menyembah Allah, tetapi suara itu pun akan lama-kelamaan tiada. Karena itu Tuhan, setiap kali ada anugerah Tuhan yang menuntun kami untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan, biarlah hati kami boleh sungguh dengan penuh syukur, dengan penuh hormat dan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam bulan-bulan kesengsaraan Tuhan Yesus pada bulan Maret ini, kami sangat rindu bahwa Engkau mengingatkan akan kami akan pengorbanan-Mu, akan bagaimana Engkau ya Tuhan menghadapi waktu-waktu di mana Engkau akan menerima akan cawan murka Allah. Suatu masa-masa ataupun waktu-waktu yang tidak mudah. Tetapi itu semua Engkau lewati, Engkau jalani dan Engkau hadapi dan Engkau terima ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Karena Engkau begitu ya Tuhan mau menyelamatkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada bulan-bulan kesengsaraan Kristus di bulan Maret ini, hati kami boleh sungguh-sungguh kami bawa kepada Tuhan. Supaya sekali lagi firman-Mu mengarahkan kami, supaya firman-Mu itu sekali lagi menuntun kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki, kepada seluruh dan kepada segala sesuatu yang Tuhan mau bagi kami masing-masing. Tuhan, mungkin dalam kesempatan pada hari Minggu ini ada jemaat-jemaat kami, ada saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Dan mereka harus beribadah di rumah karena mereka sakit. Mereka juga harus mendengarkan firman Tuhan dan beribadah dari rumah sakit. Kami berdoa, mohon kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Mohon Tuhan juga menjamah mereka. Mohon juga Tuhan memulihkan mereka. Biarlah Tuhan boleh muncul iman yang sejati di dalam hati orang sekalipun sakit, sekalipun lemah, tetapi mereka percaya kepada Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir di ruangan ini maupun yang tidak dapat hadir oleh karena sakit penyakit, Tuhan memberkati kami sekalian dan Tuhan menyatakan akan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, pada waktu ini kami siap merenungkan firman-Mu, biarlah hamba-Mu maupun jemaat-Mu bisa bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk sebagai renungan bagi kita pada hari ini di dalam khotbah di gereja kita diambil dari Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan tema bukan kehendakku. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46 akan kita baca secara bergantian, saya akan membaca ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. "Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang pemuda Kristen yang sudah lahir baru. Dia mempunyai keluarga yang sangat sederhana. Tetapi meski mereka sangat sederhana, orang tuanya berusaha sekuat tenaga untuk bisa anak-anaknya sekolah paling tidak sampai sarjana. Anaknya melihat perjuangan orang tuanya, dalam hatinya dia bertekad, saya harus berhasil di dalam karir saya. Saya akan membalas, saya akan mencoba berusaha untuk bisa menyenangkan orang tua saya di hari tuanya. Itu adalah tekad anak pemuda tersebut. Lalu Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia pun berdoa, menyerahkan tekadnya itu kepada Tuhan. Memohon supaya Tuhan memberkati tekadnya dan tekadnya itu bisa terrealisasi. Setelah lama dia berdoa, terus berdoa dan dia merasa bahwa apa yang didoakannya sepertinya tidak semakin jelas bagi dia. Apa yang didoakan rasanya semakin jauh daripada pikirannya, dari perasaannya, sepertinya semakin kabur dan semakin kabur, padahal dia sudah mendoakannya. Tapi dia tetap berdoa, meminta kejelasan dari Tuhan. Dan dia sebagai orang percaya juga terus dia membaca firman Tuhan. Sampai suatu saat Bapak Ibu sekalian, melalui akan pembacaan firman Tuhan, dia membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 27. Ayat ini berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Bapak Ibu sekalian, pemuda ini memahami firman Tuhan ini, dia dibawa kepada suatu pengertian bahwa Tuhan sepertinya tidak mendukung tekadnya. Sepertinya Tuhan tidak mengarahkan dia untuk bisa berkarir, untuk bisa bekerja, menghasilkan uang yang banyak supaya bisa menyenangkan orang tuanya. Tetapi dia merasa, dia meyakini perlahan melalui firman Tuhan ini, Allah justru mengarahkan dia, "Bekerja untuk aku, layanilah aku, layani dan bekerjalah, carilah makanan yang bukan hanya ada di dunia ini, yang bukan hanya bertahan di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan." Wah, ini membuat si pemuda ini sangat jengkel luar biasa. Dia tidak habis pikir karena berpikir, kenapa Tuhan sepertinya menghalangi keinginan saya? Kenapa Tuhan sepertinya tidak mendukung akan tekad saya? Padahal apa yang salah dengan tekad saya? Apa yang salah dengan kerinduan saya? Saya ingin menyenangkan orang tua saya. Saya ingin membalas budi mereka. Bapak Ibu, pemuda ini tidak menerima akan apa yang dipahami daripada firman Tuhan ini. Lalu dia mencoba berdiskusi kepada senior-seniornya. Tetapi sekalipun dia berdiskusi, dia tetap berdoa. Sekalipun dia tidak setuju, tetapi dia tetap berdoa. Berusaha supaya apa yang diinginkanlah yang dikehendaki Tuhan dan yang disetujui oleh Tuhan. Tapi sampai pada akhirnya dia tetap melihat bahwa Allah tidak memihak akan tekadnya. Bapak Ibu,
seorang anak Tuhan itu bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Sampai akhirnya lama dia bergumul, menggumulkan akan tekadnya itu. Dia mengambil keputusan bagaimanapun juga kerasnya keinginan dan kemauan saya untuk merealisasikan apa yang saya harapkan. Tetaplah apa yang menjadi kehendak Allah yang terutama dan yang harus terjadi. Bukan kehendak saya. Bapak Ibu yang terkasih, pemuda ini menyerah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang percaya, setiap orang Kristen tidak salah punya keinginan. Setiap orang percaya tidak salah punya cita-cita. Setiap orang Kristen tidak salah punya harapan. Saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi petani. Tidak salah. Justru saya pikir semua orang harus punya cita-cita, harus punya keinginan, harus punya harapan. Karena orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, hidupnya akan mendatar, hidupnya tidak akan bergairah. Karena gak ada yang mau dikejar, letoy begitu ya. Gak ada gairah sama sekali, karena gak ada yang mau dituju, gak ada yang ingin atau yang mau digapai. Jadi Bapak Ibu sekalian, keinginan, harapan, cita-cita itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi kita sebagai orang percaya, ketika kehendak kita, ketika cita-cita kita, ketika harapan kita ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang percaya harus mau berputar, ikut kemudian kepada kehendak Allah dan kemudian meninggalkan keinginan atau kehendak diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah mudah? Sangat tidak mudah, sudah pasti tidak mudah ya. Tetapi itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada bulan ini disebut sebagai bulan kesengsaraan. Ini adalah bulan kesengsaraan Kristus, betul. Dia sengsara demi menaati kehendak Allah, bukan mengikuti keinginan sendiri. Tetapi kita sebagai orang percaya, Yesus adalah teladan kita. Maka jika Yesus melakukan hal itu, dia lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak pribadinya. Maka sebagai orang percaya juga haruslah demikian, meskipun sulit. Meskipun sengsara, meskipun menderita. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya sangat gamblang menyatakan bahwa mengikut Yesus tidak selalu mudah. Mengikut Yesus tidak selalu tertawa. Mengikut Yesus itu tidak selalu lancar. Ada penderitaan, ada kesengsaraan. Tetapi Yesus tetap milih Allah, jalan Allah, kehendak Allah. Orang percaya harus memilih kehendak Allah dan memilih jalan Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat Yesus gentar, ia sedih. Kesedihannya sampai seperti mau mati rasanya menghadapi cawan murka Allah itu. Bahkan Lukas mencatat Yesus sangat ketakutan, peluhnya sampai seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tetapi di dalam doanya Yesus tetap berkata, "Tetapi janganlah kehendakku, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu, mungkin sebagian kita akan berkata atau bertanya, mengapa Yesus begitu sedih dan takut menghadapi cawan murka Allah? Bukankah dia Allah? Kalau dia Allah, kenapa dia harus takut? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betul.
Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah sekaligus juga manusia. Karena dia adalah keturunan daripada perempuan. Tetapi sebenarnya ketakutan Yesus bukanlah seperti ketakutan kebanyakan orang takut mati. Takut nanti dia segera mati, tiba-tiba mati. Bukan seperti itu. Tetapi ketakutan Yesus adalah lebih kepada takut karena dia harus mati karena dosa. Yesus yang suci adanya. Yesus yang kudus, agung, dan mulia adanya. Yesus yang tidak berdosa, tetapi harus mati karena dosa. Yesus ada di antara orang berdosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Artinya Yesus tidak suka dengan dosa. Artinya Yesus tidak atau anti dengan dosa. Artinya Yesus tidak ada kaitannya dengan dosa. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus harus menanggung dosa. Bapak Ibu sekalian, ada firman Tuhan yang berkata Yesus itu tidak berdosa sehingga hanya dia saja yang bisa melihat Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya di dalam dunia yang namanya manusia, tidak ada yang bisa melihat Allah karena mereka berdosa. Tetapi Yesus Kristus tidak berdosa, maka dia bisa melihat Allah. Jadi satu-satunya yang tidak berdosa yaitu manusia hanyalah Tuhan Yesus. Ya, mungkin kita bisa berkata, di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa Musa itu berbicara muka dengan Allah. Mengapa dikatakan hanya Yesus yang pernah melihat Allah? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan tersebut tidak bisa dipahami secara literal. Tetapi kalimat itu harus dipahami sebagai kalimat figuratif. Yaitu mengindikasikan bahwa di sana ada suatu persekutuan yang begitu erat. Ada persekutuan yang begitu dekat. Ada persekutuan yang begitu intim antara Musa dengan Allah. Sehingga seolah-olah itu seperti percakapan manusia. Seolah-olah antara manusia itu bisa muka dengan muka. Tidak, bukan muka dengan muka secara literal, tetapi figuratif. Dikatakan di dalam kitab Keluaran, engkau tidak akan tahan wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Hanya Yesus saja. Karena kalau manusia memandang wajah Allah, itu tahan dan tidak akan. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa memandang Allah. Dan saya mau mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Tetapi semua dosa manusia ditimpakan Allah kepada Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Andaikan saja, ya Pak Filemon dalam sebuah pembesukan dia katakan, andai saja satu orang manusia melakukan dosa satu hari 3 kali, ya kan? Andaikan saja satu orang satu hari melakukan dosa 3 kali. 1 tahun berarti 365 hari, ya. Berarti 3 kali 365 hari itu sudah 1095 dosa. Bapak Ibu sekalian, jika seseorang hidup 70 tahun. Omawa kemarin 85 tahun. Ya, luar biasa ya. Banyak bonusnya ya. Tetapi andai kita hidup 70 tahun.
Berarti 1095 dikali 70 itu sudah 76.650 dosa satu orang. Itu hidup 70 tahun dan kalau satu hari 3 kali dosa. Itu hanya dosa saja, saya saja. Ini Bapak Ibu bersama dengan dosa Bapak Ibu sekalian, bersama dengan dosa seluruh dunia ini. Dosa seluruh dunia ini, sedangkan manusia ada miliaran orang. Ngebayang tidak betapa banyaknya dosa itu dan semua dosa itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ngerikan sekali. Dia yang tidak berdosa tetapi dibuat menjadi dosa. Ya. Ini di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 21. Itu Paulus begitu jelas dan tepat sekali berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus takut, Yesus gentar. Karena semua dosa itu ditimpakan kepada dia. Dan ketika dosa itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, maka murka Allah yang menyala-nyala itu. Murka Allah itu adalah hukuman atau kemarahan Allah karena pelanggaran manusia akan kebenaran dan akan kekudusan Allah itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam momen itu, momen di mana Yesus menerima murka Allah. Yesus yang tadinya bersama-sama dengan Allah. Tidak pernah ada keterpisahan antara Yesus dengan Allah. Tetapi ketika Yesus harus mati menanggung murka Allah itu, maka Allah meninggalkan Yesus. Jadi ada suatu keterpisahan antara Yesus Kristus dengan Allah ketika dia harus menanggung murka Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah sebenarnya satu situasi yang sangat mengerikan. Karena itu adalah situasi yang terkutuk. Mengerikan. Jadi Bapak Ibu, jika seseorang hidup tanpa Allah, ya, hidup tanpa Yesus di dalam hidupnya, berarti itu adalah suatu hidup yang sangat mengerikan. Mengapa dikatakan hidup tanpa Allah atau hidup manusia tanpa Yesus itu suatu kehidupan yang mengerikan? Iya, karena kehidupan orang-orang seperti ini, dia perlahan akan mengalami alam maut dan mengalami juga murka Allah. Setiap orang yang pergi ke dalam alam maut itu tidak mungkin lagi kembali. Makanya itu mengerikan sekali. Dan itu juga lah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya dan kepada semua orang percaya agar Injil dikabarkan kepada setiap orang yang belum percaya. Agar apa? Agar orang-orang yang percaya itu tidak mengalami alam maut, tidak mengalami murka Allah yang membinasakan, yang membuat mereka harus mati untuk selamanya. Di Bapak Ibu sekalian, murka Allah itu tidak main-main kepada orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi meskipun demikian, murka Allah itu ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun dia takut, dia gentar menerima itu. Firman Tuhan berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Yesus menerima cawan tersebut. Bapak Ibu, sedih, takut, gentar menerima cawan murka Allah. Tetapi karena itu adalah kehendak Allah bagi Yesus. Yesus menerimanya. Oleh karena itu jemaat yang terkasih, kalau ada di antara kita mungkin menjalani kehidupan ini ada kesulitan, ya. Ketika kita bekerja, jalan lurus, jalan benar, jalan yang sesuai dengan kebenaran, itu kok susah ya berhasilnya, itu kok sedikit ya uangnya.
Rasanya saya ingin melakukan hal-hal yang bengkok, hal-hal yang sedikit berdosa, tidak terlalu berdosa, sedikit aja kompromi, berdosa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan lakukan jika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berkeluarga rasanya kok banyak masalah, banyak tanggung jawabnya, banyak hal yang harus diupayakan untuk bisa selalu langgeng dalam pernikahan. Waduh, rasanya lebih baik berpisah. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan pernah dijalankan. Karena kalau kita ikut yang berlawanan dengan kehendak Allah, ingat kebinasaan menanti. Ya, jika kita punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, saya maunya jadi polisi, saya maunya jadi dokter, saya maunya jadi petani, tetapi Tuhan suruh jadi pilihan Tuhan. Ingat, jadilah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jangan kita berusaha untuk lari daripada kehendak Tuhan. Tetapi kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, apa rahasia Yesus Kristus sehingga Dia bisa memilih kehendak Allah bukan keinginan pribadinya. Ya, karena kita ini kan selalu punya keinginan pribadi, punya kehendak Allah. Aduh, keinginan saya lah dulu, jangan Tuhan teruslah, saya lah dulu, begitu ya. Bapak Ibu, tidak seperti demikian, tetapi kita akan melihat apa rahasia yang membuat Yesus bisa memilih kehendak Allah, bukan kehendak pribadinya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat tadi firman Tuhan yang kita baca, Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berhenti berdoa. Ya, ini dia kuncinya. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berhenti berdoa. Di Taman Getsemani dikatakan 3 kali Yesus itu berdoa kepada Bapanya. Bapak Ibu, dia mendoakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Tetapi dia juga mendoakan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa berdoa itu adalah sesuatu yang kuno. Berdoa itu adalah sesuatu yang ketinggalan zaman. Berdoa itu adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu, ketika kita berdoa, berarti kita sedang melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita berdoa sebenarnya kita sedang meminta tangan Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha adil, yang maha suci dan maha-maha yang lain itu bekerja dan juga berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah supaya bukan kehendaknya, bukan keinginannya yang terjadi, tetapi keinginan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan, memang Tuhan berdoa supaya keinginan dia juga dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi walaupun dia berdoa, Allah tidak mengabulkan doanya. Allah justru tetap mau supaya Tuhan Yesus melakukan akan kehendak Bapa. Nah, apa yang dilakukan? Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Allah tidak mencabut cawan murka Allah, tetapi Allah justru mengirimkan malaikatnya untuk menguatkan Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi ketika kita berdoa, tidak selalu doa sesuai keinginan kita yang dijawab Tuhan, tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi, gitu ya. Tetapi lihatlah bahwa intervensi Tuhan bekerja di dalam hidup orang yang berdoa, di mana Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada semua orang yang berdoa
untuk dimampukan menjalani, untuk dimampukan menghadapi persoalan yang ada di depan seberat apapun, sebesar apapun. Dan kita lihat Tuhan Yesus ketika dia melihat bahwa Allah mengutus malaikatnya untuk menguatkan dia. Taulah dia bahwa dia memang harus menjalani kehendak Bapaknya. Ya. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian firman Tuhan, itu setelah malaikat itu datang menguatkan dia, dia akhirnya tidak lagi berdoa tetapi siap untuk menerima cawan murka Allah tersebut. Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap orang percaya berdoa itu tidak sia-sia. Ada malaikat Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Bapak Ibu, itu sebabnya juga kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka supaya tidak dikalahkan oleh kedagingan perlu berdoa dan harus berdoa. Tetapi kenyataannya murid-murid disuruh berdoa tetapi mereka tidak berdoa. Disuruh berjaga-jaga bersama Yesus tetapi mereka tidur. Maka kalau kita melihat apa yang sedang terjadi, mereka menjadi lemah, mereka menjadi gagal. Tidak ada kekuatan dan topangan Allah untuk memampukan mereka menghadapi persoalan yang ada di depan. Tetapi syukurnya kegagalan itu menjadi satu pengalaman dan pembelajaran berharga bagi para murid ke depannya untuk menjadikan sebagai kunci keberhasilan iman dan juga bagi pelayanan mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan bahwa berdoa itu kuno, berdoa itu ketinggalan zaman, atau berdoa itu membosankan. Karena di dalam doa itu Allah berkarya, di dalam doa itu Allah berintervensi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menunjukkan dia berdoa maka dia berkemenangan. Dia berdoa maka dia kuat. Dia berdoa maka dia bisa melakukan kehendak Allah. Dia berdoa, dia melakukan apa yang sesuai dengan tuntutan daripada Allah Bapa bagi dirinya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah setiap kita bersama-sama bisa menyatakan diri dan menyatakan komitmen hidup kita untuk selalu berkata kepada Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menjalani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa sungguh Tuhan kami mempunyai keinginan, mempunyai kehendak pribadi, cita-cita dan harapan pribadi. Namun tolonglah kami Tuhan Yesus, apapun itu yang menjadi keinginan kami pribadi, lepas pribadi, kami terus menyesuaikannya dengan kehendak Tuhan. Supaya jika bersesuaian dengan kehendak Tuhan kami boleh terus menjalankannya. Tetapi jika ternyata Tuhan menyatakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami Tuhan untuk bisa menerima akan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Karena itulah sesungguhnya pelajaran kehidupan iman percaya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapa. Demikian pula kami Tuhan harus menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan, kepada Allah melalui akan ketaatan kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami menjalani kehidupan ini supaya kami terus boleh mendapatkan kekuatan untuk boleh senantiasa taat kepada Engkau. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan ada banyak tantangan-tantangan yang membuat mereka kadang harus berkompromi. Di dalam segala akan tanggung jawab jemaat-jemaat sekalian.
Mungkin ada tantangan-tantangan di kantor mereka, di tempat pekerjaan mereka, yang membuat mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah kiranya hikmat-Mu, bijaksana-Mu boleh berkarya dan bekerja di dalam hidup mereka, supaya mereka mengerti bagaimana mereka seharusnya ya Tuhan bertindak, sehingga mereka tidak harus berkompromi dengan dosa, tetapi justru melakukan kehendak Tuhan. Kami mungkin terbatas dalam memikirkannya, tetapi Engkau Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menjalankan, menunjukkan jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Supaya kami tetap bisa bekerja, supaya kami bisa tetap hidup di bumi ini, tetapi kami hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulan. Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya di dalam segala situasi jemaat-jemaat Tuhan tetap melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ya Tuhan, intervensi Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa itu bekerja di dalam hidup jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Tuhan menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.